nggih. Kemudian pada pelajaran hari ini kita membahas tentang langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Pelajaran SKI nggih. Nah, dalam Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah itu dijelaskan pada dogone LKS sana itu dijelaskan di atas para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi. Dan mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karena itu Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian dengan cara satu, apa? Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, kaum Muhajirin dan Ansor itu mempersaudarakannya bukan berlandaskan harta, tapi berdasarkan iman. Kemudian selanjutnya nomor 2, yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin atau menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Nah, untuk orang-orang fakir miskin pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad menempatkan orang-orang fakir tersebut di dalam masjid atau disebut ahli sufah. Kemudian next, selanjutnya, yaitu bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau membebani beban bagi kaum Ansor sehingga adanya lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga ini, kaum Muhajirin dan Ansor menciptakan lapangan pekerjaan supaya apa? Supaya tidak tergantung atau ketergantungan dengan kaum Muhajirin. Kemudian nomor 4, menganjurkan, Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Ya, sudah dijelaskan di PPT bahwa kaum Muhajirin yang mempunyai modal itu disuruh untuk berdagang supaya ada penghasilan sendiri. Kemudian selanjutnya, yaitu bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan untuk bertani. Supaya apa? Kalau tidak ada penghasilan dalam berdagang atau tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad itu menganjurkan kaum Muhajirin untuk bertani supaya ada penghasilan sendiri, ya. Kemudian selanjutnya, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu kan ketika ada orang zakat, kemudian ketika orang zakat tersebut itu disanjung karena dia mempunyai zakat, mempunyai harta. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu kita sebagai orang muslim dan orang sesama muslim saudara selainnya, kita itu harus sama-sama saling menghargai antara yang pemberi zakat sama yang menerima zakat tersebut. Kemudian selanjutnya terus, upaya yang terakhir yaitu mengupayakan pembangunan kasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan akidah, namun juga ekonomi. Pada zaman itu Nabi Muhammad itu membangun perekonomian seperti pasar, madrasah, untuk mengembangkan ilmu mereka, mengembangkan ilmu dagang, ilmu akidah akhlaknya, dan sampai saat ini pasar tersebut masih beroperasi. Kemudian selanjutnya,
Nah, untuk keperluan itu Nabi memilih lokasi pasar tersebut itu di sebelah barat Masjid Nabawi, sebelah baratnya, yang dinilai sebagai lokasi yang strategis. Kemudian Nabi memberikan garis batas-batasnya dengan KI. Kemudian menentukan lokasi bagian dalam pasar untuk menjual barang atau komodisi yang diperjualbelikan seperti ternak, bahan makanan dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan sampai menetapkan pajak atasnya. Nah, pada zaman dulu itu pasar Nabi Muhammad itu sudah bersabda, ini pasar kalian, tempat kalian, janganlah dikenai pajak karena ini punya kalian. Pasarnya seperti makanan, bahan ternak atau komoditi yang lain. Kemudian sudah paham anak-anak? Terima kasih untuk waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.